Setelah pemilu selesai, setelah pilpres selesai, sekarang kita malah dihadiahi kenaikan pajak. Menurut Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian kita yang gemoy itu, kenaikan ini adalah pilihan rakyat Indonesia sendiri. Menurut dia, ini pilihan kita-kita. Ah, dia pasti salah. Mungkin, maksud dia, ini pilihan 58% rakyat yang pilih Prabowo Gibran. Tapi, katanya, rakyat sudah memilih keberlanjutan. Makanya, kenaikan pajak harus dilanjutkan. Ini pola pikir yang keterlaluan dan terbalik-balik. Seingat Tonan, selama kampanye, gak ada janji dari capres manapun yang bakal menaikkan pajak. Prabowo Gibran juga gak janji mau menaikkan pajak. Nah, sekarang, kok pajak PPN yang dulu biasanya 10% malah mau dinaikkan jadi 12%? Dulu kita mengenal PPN 10%. Ya, 10% sejak tahun 1983. Tapi, setelah pandemi COVID-19 malah naik jadi 11% di tahun 2022. Terus mau naik lagi tahun depan, jadi 12%, weleh-weleh. Prabowo memang janjikan keberlanjutan. Tapi, apa pajak juga lanjut naik lagi? Saat ini saja, PPN 11% sudah membebani kehidupan rakyat. Hal-hal yang membebani rakyat kebanyakan mestinya dikoreksi. Pastinya rakyat akan lebih lega kalau PPN masih 10% seperti sebelum pandemi COVID-19. Jangan malah naik lagi jadi 12%. Naik 2 dari 10% itu berarti 20% lebih tinggi. Rakyat harus bayar pajak 20% lebih tinggi. Rakyat harus bayar pajak 1/5 lebih mahal. Otomatis harga barang-barang bakal naik lagi gara-gara pajaknya juga naik. Padahal, sekarang ini masa susah. Harga-harga sudah naik tinggi, gara-gara perang dan harga minyak yang tinggi. Sekarang, pajaknya mau ditambah lagi. Setelah pemilu, setelah pilpres, hidup bukannya membaik. Tapi ini malah tambah susah. Harga-harga jadi tambah mahal. Masa merayu-rayu dan janji-janji manis kampanye sudah selesai. Sekarang, semua janji manis dan rayuan itu sudah langsung dilupakan. Rakyat malah dihadiahi kewajiban bayar pajak yang naik jadi 12%. Kita, rakyat ini, sungguh celaka. Setelah masa kampanye selesai, aspirasi dan harapan kita langsung diabaikan. Kita malah semakin dipajaki oleh pemerintah yang baru saja menang pemilu. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran pun minta Sri Mulyani menetapkan PPN 12%. Menurut Derajat Wibowo dari Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu masih kewenangan Sri Mulyani. Penyusunan RAPBN 2025 memang masih kewenangan Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani gak mau cawe-cawe. Inilah bola panas PPN 12%. Mengapa mereka oper-operan bola panas itu? Mengapa Sri Mulyani gak mau cawe-cawe? Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di era Presiden SBY, pemerintah boleh menaikkan PPN sampai 15%, tapi juga boleh menurunkan sampai 5%. Cukup dengan peraturan pemerintah. Tapi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di era Presiden Jokowi,
PPN akan jadi 12%. Waktu penerapannya ditentukan paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2025. Artinya, tidak harus menunggu sampai tanggal 1 Januari tahun 2025. Jadi bisa saja sebelumnya. Boleh saja tahun ini. Kalau negara butuh kenaikan penerimaan, tapi Sri Mulyani tidak menerapkannya. Kan dia adalah Menteri Keuangan terbaik. Surprise, motherfucker! Penerimaan dan keuangan negara tetap bisa ditata dengan baik. Walaupun PPN tidak naik lagi tahun ini. Tapi, tahun depan, kalau PPN naik lagi, maka dampaknya akan sangat luas. Dan ujung-ujungnya membebani rakyat kebanyakan. Menaikkan pajak adalah jalan pintas. Untuk menaikkan penerimaan negara, jalan pintas yang tidak kreatif. Reformasi perpajakan cuma alasan. Karena PPN 12% ini relatif tinggi. Negara-negara di Asia Tenggara rata-rata di bawah 10%. Cuma Filipina yang memberlakukan PPN 12%. Jadi, PPN Indonesia akan jadi yang tertinggi di Asia Tenggara, bersama Filipina. Tonan minta ampun melihat pejabat ini. Hampir semua orang melihatnya tidak masuk akal. Pejabat suka menampilkan yang tidak etis. Ya, tidak etis pajak naik lagi di saat rakyat susah. Dan kenaikan biaya hidup di tengah inflasi pangan yang relatif lebih tinggi. Rakyat yang pendapatannya rendah akan lebih terbebani. PPN memang tidak berlaku untuk sembako. Tapi harga sembako juga berpotensi naik karena reaksi pedagang. Penjual-penjual kelontong juga akan menaikkan harga. Susah dikontrol karena sebagian besar ekonomi Indonesia ada di sektor informal. Dampak lainnya adalah pembengkakan biaya produksi. Usaha kecil dan menengah kesulitan menaikkan harga produk untuk menutupi tambahan tarif PPN. Sementara itu, perusahaan besar bisa mentransfer biaya ini kepada konsumen. Kalau diamati lebih luas lagi, pengaruhnya bisa sampai ke penurunan penyerapan tenaga kerja. Akhirnya, bisa juga berakibat turunnya pendapatan negara. Nah, kan, kalau pendapatan negara malah turun. Apa gunanya menaikkan PPN? Makanya, pemerintah harus melihat aspek kesiapan masyarakat. Memang teorinya, pendapatan negara bisa naik antara 350 sampai 375 triliun. Tapi, bakal ada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12%. UMR bakal anjlok. Konsumsi masyarakat bisa turun 3,2%. Akibatnya lagi, pemerintah akan menghadapi banyak risiko ekonomi di tengah ketidakpastian global. Batalkan sajalah program-program yang tidak rasional. Buat apa gratis makan siang kalau harga-harga naik semuanya? Jelas, kenaikan pajak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak keuntungannya buat penguasa. Dan lebih banyak kerugiannya buat rakyat kebanyakan. Rakyat yang bayar pajak hidupnya hemat-hemat. Pejabat yang digaji dari pajak bisa foya-foya. Tonan benar-benar minta ampun deh. Gak ada keadilan sosial. Ini melanggar Pancasila. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.